Hai, peace of Christ lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Kamis, waktu Indonesia, waktu Jakarta, tanggal 2 Maret 2023. Di sini saya hanya mau kesaksian saudara, betapa Tuhan Yesus luar biasa baik buat saya, sekaligus juga untuk mengingatkan saudara apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini ceritanya almost die ya. Saya tadi malam hampir mati, saudara. Ceritanya, saya itu tadi malam salah. Saya minum Sasaparilla, saudara tahu ya, itu minuman soda. Sekitar jam 6 sampai setengah 7 tadi malam ya. Nah, sebagaimana saudara harus tahu, kita kalau mau minum obat saudara harus kasih jarak 2 sampai 3 jam kalau memang mau minum obat ya. Jadi setelah minum soda kasih jarak 2 sampai 3 jam. Nah, tadi malam itu karena saya udah gantuk berat gitu saudara, saya minumlah obat sekitar 1 sampai 1,5 jam gitu jaraknya setelah minum soda. Ya, tetap bahaya ya saudara ya. Nah, memang benar saudara, benarlah ya, ilmu kimia saya tuh jadinya rasanya percuma gitu. Saya udah tahu itu tidak boleh tapi saya langgar. Nah, singkatnya nggak lama dari itu ya saya hampir mati saudara. Ya saudara tahu sendiri ya, saya kena batuk flu sudah ini, kalau saya sampai hari ini artinya ini hari ke-11 saya minum obat. Puji Tuhan, saya sudah sembuh hari ini. Jadi 10 hari ya, tepatnya 10 hari. Nah, jadi benarlah saudara ya, ilmu kimia saya itu rasanya percuma tadi malam karena toh saya langgar juga gitu. Singkatnya gak lama dari itu saya kan hampir mati tuh ya. Perut saya rasanya dipelintir, seakan berlipat sampai semua organ di dalamnya gitu. Mendadak seperti orang yang sesak nafas, sesak berak gitu saudara ya. Tapi susah kayak usus buntu. Lebih sakit dari kita ya para ibu-ibu kontraksi waktu mau melahirkan. Bukan cuman itu saudara, rasanya sampai ke ulu hati, ke jantung. Seperti mau berhenti rasanya bernapas. Lupa tadi malam jam berapa, tapi kayaknya sekitar jam setengah 8 kalau nggak salah. Gua paksa berdiri kan ya, niatnya kali kalau kencing dia agak lega gitu menurut gue ya kan. Tapi pas di pipi sini yang keluar itu cuma 2 tetes air. Sakitnya itu makin menjadi-jadi saudara. Nah, gue cuma pegang perut gue dan bilang sama Tuhan Yesus, ya Tuhan tolonglah aku, selamatkan aku, ada apa ini? Pasti karena soda itu kan, aku tahu aku salah. Harusnya aku jangan minum dulu obatnya. Tapi aku ngantuk banget. Takut kebablasan tidur jadi lupa minum obat. Tolong aku Tuhan Yesus, perutku, jantungku. Jangan biarkan aku mati di negeri orang. Jangan mati sekarang ya Tuhan, tolonglah aku. Dalam nama Yesus sembuhlah. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, ku katakan sembuh. Sambil terus mengelus perut juga bagian dada. Gua cobalah baringan di kasur, miring ke bagian kanan. Nah, ini saudara perlu dicatat ya. Jangan pernah miring ke kiri kalau tiduran, karena jantung itu ada di kiri. Bisa alami sesak nafas karena penyempitan. Untuk orang yang punya lemah jantung, juga kasus kayak gue begini, jangan biasakan tidur miring ke kiri kalau mau umur panjang ya. Kalau mau jantungmu sehat. Nah, sambil gua miring itu ke kanan, ya walaupun rasanya tetap sama, gua pijitlah bagian dada kanan, bawah payudara, perlahan. Lalu gua bersendawa gitu. Nah, ini perlu saudara catat juga. Jangan biasakan minum soda ya. Saya mau ngasih tahu, jangan biasakan minum soda. Soda itu nggak pernah bagus buat tubuh kita. Soda itu simpan angin saudara. Itu sebabnya bahaya, apalagi saat angin menekan ke jantung, bahaya banget. Gue sebenarnya juga bukan peminum soda, biasanya juga enggak pernah minum soda gitu ya. Cuman semalam itu gue baru pengen aja gitu, ternyata malah hampir jadi petaka buat gue. Jadi perlu saudara catat ini ya, jangan pernah biasakan dirimu minum soda. Kalau mau umur panjang, kalau mau jantungmu sehat, ginjalmu sehat, oke? Nah, terus gua pijit lah pelan-pelan tuh ya saudara, di bagian dada saya yang kanan, bagian bawah payudara itu, dan gua sendawa terus gua pijit
pelan sambil terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku baik-baik saja, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolonglah aku. Aku tahu aku salah, enggak lagi ya Tuhan, enggak akan pernah kuulangi lagi. Puji Tuhan saudara, enggak lama dari itu, dalam waktu 5 menit sakitnya hilang saudara. Sakitnya langsung hilang. Jantung udah enggak kayak ditusuk lagi gitu. Dan langsung gua tidur. Kebangun jam 10 malam buat pipis udah normal. Kaget juga lihat pintu balkon kamar tertutup gitu ya. Siapa yang nutup ya dalam hati gue pikir dalam hati gitu. Terus gue amatin lah di luar, hujan deras banget. Oh Tuhan, kau ternyata yang tutup pintu supaya aku gak kedinginan. Lalu gue pipis ya saudara. Habis itu gue baliklah ke tempat tidur. Gue pikir lagi untuk buka pintunya. Ya maksud hati sih biar segar gitu kan. Kan segar aja kalau misalnya udara lagi hujan masuk ke kamar tuh kan segar banget. Itu menurut gue. Tapi Tuhan bilang biarkan saja tertutup dan tidurlah. Kau nanti kedinginan gak bisa tidur. Dan gue taat aja. Langsung gue tidur pulas. Tanpa nunggu waktu lama, langsung gitu gue rebah di tempat tidur, langsung pulas gue. Dan benarlah saudara, jam 11 gue rasa dingin banget, tarik selimut di bagian kaki gue. Padahal semua jendela dan pintu balkon itu tertutup semua, tanpa AC, apalagi kipas ya. Gue tahu dari mana? Ya karena gue sempat lihat jam waktu gue matiin HP yang layarnya nyala di samping gue. Gue cuman bilang sama Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Sambil lihat ke pintu balkon yang masih tertutup gitu ya, langsung pulas lagi. Dan gue dikasih mimpi indah sama Tuhan. Gue dibawa Tuhan ke sorga. Dan di sorga itu gue lagi nyanyi nyembah Tuhan bersama para malaikat, juga para choir gitu. Pakaian putih-putih, indah banget dengan taman-tamannya yang serba tumbuh-tumbuhan yang besar raksasa. Gue kebangun, udah jam 4:30. Gue bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Makasih Tuhan untuk hidupku hari ini, untuk kesehatanku hari ini. Lalu gue pipis, doa ngucap syukur sama Tuhan, buka pintu bahkan hirup udara segar. Lalu menuliskan ini sambil menikmati udara segar pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih memberiku kehidupan, juga kesembuhan atas batuk dan fluku pagi ini. Ternyata aku hanya perlu tidur. Makasih sudah membuatku terlelap malam ini. Aku tidur lama banget, dari jam 8 sampai 4:30 pagi. Dan lama banget aku gak tidur selama ini. I love you Tuhan, thank you banget Tuhan. Cuma aku agak sedih tadi malam, seandainya aja keluargaku ada di kumpulan para choirmu di sorga. Kenapa aku gak melihat mereka di sana? Apakah mereka juga ada di sana? Sebenarnya cuman aku yang gak memperhatikannya. Seandainya mereka mau kudoakan untuk lepas dari meterai micin itu, lalu kubaptis ulang semua, apalah salahnya? Toh aku gak melakukan yang jahat ke mereka dengan melakukan itu ya kan Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, tolong selamatkan keluargaku, mereka yang kucintai. Itulah obrolan saya sama Tuhan saudara tadi pagi. Udah itu aja yang mau saya share hari ini. Kamis 2 Maret 2023. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya 100% pagi ini. Gak perlu minum obat lagi, haleluya. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati.